kelas kepada pemimpin upacara. Segenap Dewan Guru dipersilakan memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Apa ini? Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan.
mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita menginginkan cipta. Menginginkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan segala macam dosa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dapat dijorokkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia masyarakat dengan ingin kemerdekaan Anda. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah di negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kemandirian dan berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia yang tidak beradab, persatuan Indonesia dengan pemerintahan yang penuh hikmat dilaksanakan dalam permusyawaratan, perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara, peserta diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh jajaran guru MI Miftahul Ulum, yang kami hormati wali murid yang menyaksikan upacara pagi hari ini, yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa-siswi MI Miftahul Ulum. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Pahlawan. Dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita bisa mengambil tauladan dari para pahlawan, meneruskan perjuangan dari para pahlawan sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntun kita sehingga kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Sebelum itu kalian sudah tahu sekarang ini kita memperingati hari apa? Hari Pahlawan 10 November. Di Surabaya tanggal 10 November itu bergaung kata merdeka. Ayo bareng-bareng. Merdeka. 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 Mimu SKM. Kita sekarang ini memperingati Hari Pahlawan yang waktu itu di tanggal 10 November tahun 1945 para pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah Bung Karno memproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 pasukan Inggris itu ingin menguasai lagi. Di bulan September itu mau masuk ke Surabaya, ingin menguasai Indonesia setelah kepulangan siapa? Penjajah sebelumnya, Jepang. Yang paling lama menjajah kita itu adalah Belanda. Jadi rakyat Indonesia waktu itu ingin merdeka. Dijajah itu tidak enak. Semua itu diatur oleh mereka yang menjajah. Kita di sini di waktu Jepang itu kakek nenek kita itu disuruh kerja paksa, disuruh buat rel, disuruh buat terowongan tanpa digaji, tanpa dibayar, karena kita itu dijajah. Mereka yang punya kepentingan, terus hasil bumi kita itu dibawa ke luar negeri. Waktu itu kita cuma menjadi pekerja. Jadi anak Indonesia waktu itu, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul ke Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Termasuk juga kemarin itu kita sudah melaksanakan apa? Hari Santri. 22 Oktober sebelum November, Pak Kiai Hasyim almarhum Kiai Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan revolusi jihad bagi santri-santri yang ada di pondok pesantren. Waktu itu suruh berangkat juga ke Surabaya. Bukan cuma orang Jawa Timur, bukan anak-anak Surabaya saja, pemuda-pemuda Surabaya waktu itu yang berangkat, tapi juga ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada yang dari Ambon, Kalimantan. Kumpul semua untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, karena waktu itu posisi strategis itu ada di Surabaya. Surabaya ini itu di tengah-tengah
Kalau kalian lihat peta, Surabaya ini di tengah-tengah Indonesia. Maka pasukan Inggris itu ingin menguasai Surabaya dulu. Jadi para pemuda ini memperjuangkan untuk mempertahankan itu. Senjatanya cuma berupa bambu runcing. Dengan tekad yang kuat, dengan keyakinan bahwa Indonesia akan merdeka, mereka berangkat semua. Ada sebagian cuma rampasan-rampasan senjata yang dari Jepang waktu itu. Sedikit yang bawa senjata api waktu itu. Tapi alhamdulillah dengan kompaknya, akhirnya pemuda Indonesia waktu itu memenangkan dengan simbol menyobek bendera Belanda. Karena Inggris bekerja sama dengan Belanda. Itu sekutu namanya. Itu. Jadi tugas kita sekarang adalah meneruskan perjuangan para pahlawan. Dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Tugas kalian ini tidak ikut perang. Sekarang perangnya itu dengan pulpen, pena dan buku. Kalian harus gunakan itu buku bacaan, buku tulis. Perangnya itu kalau dulu kakek nenek kita itu berjuang dengan senjata, kalian sekarang belajar dengan sungguh-sungguh berjuangnya ya. Biar negara kita ini menjadi negara yang sukses, menjadi negara yang berkembang, menjadi negara yang dipandang oleh dunia. Harapannya adalah di kalian sebagai penerus-penerus kami. Kalau kalian itu menjadi anak-anak pintar, anak-anak yang cerdas, maka negara ini akan menjadi negara yang maju. Termasuk juga selain juga pintar, akhlaknya juga dijaga. Indonesia ini masih menggunakan sistem ketimuran. Adat istiadat atau adab sopan santun yang masih ada di dunia itu adalah Indonesia. Makanya sekarang itu banyak yang ingin menyerang Indonesia lewat pemuda-pemudanya dirusak akhlaknya. Makanya kalian ini jangan sampai terpengaruhi oleh tradisi-tradisi dari luar yang jelek. Kita sudah dibimbing oleh guru-guru kita bagaimana menghormati orang tua, adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru. Janji siswa itu harus dilaksanakan. Insya Allah kalian itu menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin itu harapan Pak Guru. Kalian dengan momen ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kalian, menjadi hari ini menjadikan motivasi bagaimana kalian itu menjadi anak-anak yang sukses, tambah rajin lagi belajarnya. Kan dulu dari Pak Guru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru kami, serta sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk berpikir sehingga kami dapat dengan mudah menerima ilmu, dan jadikanlah ilmu kami yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beriman sehingga kami nanti menjadi orang yang berguna bagi agama kita dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah guru kami serta sekolah kami dari gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, sehingga kami dapat belajar dengan tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami yang aman dan sentosa, senantiasa negara kami menjadi negara yang adil, makmur dan sentosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari mana doa kami? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Jangan. Betul. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Sebentar. Barisan akan kita ambil alih. Coba